Bab 13. Pindah ke bisnis yang tepat. Kesuksesan Anda dalam suatu bidang usaha sangat tergantung pada keahlian yang Anda miliki, tentu keahlian yang cocok dengan jenis usaha tersebut. Tanpa keahlian musik, Anda tak bisa sukses sebagai guru musik. Tanpa keahlian mekanik, seorang pun tak bisa mencapai sukses besar di bidang mekanik. Tanpa keahlian berdagang, seseorang tak akan sukses di bidang perdagangan. Namun, memiliki keahlian hebat yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan tidak menjamin Anda bisa kaya. Ada musisi yang punya bakat luar biasa hebat tapi tetap miskin. Ada tukang kayu, pandai besi dan pekerjaan lain yang mempunyai keahlian luar biasa hebat tapi tidak kaya. Ada juga pedagang yang mempunyai kemampuan hebat berhubungan dengan orang lain namun juga gagal. Keahlian adalah alat. Penting bagi Anda mempunyai alat bagus, namun yang lebih penting adalah alat tersebut digunakan secara tepat. Seseorang bisa mengambil gergaji yang tajam, kayu, dan alat-alat lain untuk membuat satu furnitur yang bagus. Kemudian seorang lain lagi menggunakan alat dan bahan yang sama, dan mencontoh furnitur yang dihasilkan tukang pertama tadi, tapi hasilnya jelek. Itu berarti ia tidak tahu cara menggunakan alat-alat tersebut dengan cara yang sukses. Berbagai macam keahlian dalam pikiran Anda adalah alat-alat yang harus Anda pergunakan untuk bekerja agar Anda bisa menjadi kaya. Akan lebih mudah bagi Anda untuk sukses jika Anda memasuki suatu usaha yang Anda lengkapi dengan alat-alat mental. Mudahnya, Anda akan mampu melakukan usaha maksimal di bidang keahlian terbaik Anda, yang secara alamiah memang cocok dengan bakat Anda. Namun, tetap saja ada batasan bagi pernyataan-pernyataan di atas. Tak seorang pun perlu beranggapan bahwa pekerjaannya harus sesuai dengan bakat. Anda bisa kaya di usaha apapun, karena jika Anda tak punya bakat yang tepat Anda bisa mengembangkan bakat yang dibutuhkan. Intinya, bakat bisa diasah sambil bekerja, tak harus terikat dengan bakat yang Anda bawa sejak lahir. Memang lebih mudah bagi Anda untuk sukses di suatu bidang pekerjaan yang bakat Anda sudah terasah dengan baik pada bidang itu, tapi Anda tetap bisa sukses di pekerjaan apapun. Anda bisa mengembangkan bakat dasar, karena sebenarnya Anda punya bakat dasar di bidang apapun. Anda akan menjadi kaya paling mudah bila Anda bekerja di usaha yang cocok dengan bakat Anda, tapi Anda akan kaya dengan memuaskan bila Anda melakukan pekerjaan yang Anda ingin melakukannya. Melakukan apa yang Anda ingin lakukan adalah kehidupan. Dan tak ada kepuasan sejati dalam kehidupan jika kita dipaksa melakukan sesuatu yang kita tak suka melakukannya, tanpa pernah bisa melakukan yang sebenarnya ingin kita lakukan, dan pasti Anda ingin melakukan yang ingin Anda lakukan. Hasrat untuk melakukan yang ingin Anda lakukan adalah bukti bahwa ada kekuatan dalam diri Anda yang bisa membuat Anda melakukan pekerjaan itu. Hasrat untuk bermain musik adalah bakat di bidang musik yang mencari ekspresi dan perkembangan. Hasrat untuk menemukan alat-alat mekanik adalah bakat di bidang mekanik yang mencari perwujudan ekspresi dan perkembangan. Tanpa kekuatan untuk melakukan sesuatu baik yang sudah dikembangkan maupun yang belum dikembangkan berarti takkan pernah ada hasrat untuk melakukan pekerjaan itu. Jika ada hasrat yang kuat untuk melakukan suatu pekerjaan maka itu merupakan bukti bahwa ada kekuatan dahsyat untuk melakukan pekerjaan itu, dan hanya perlu untuk dikembangkan dan diterapkan dengan cara yang tepat. Karena semua pekerjaan pada dasarnya setara, paling baik bila Anda pilih bidang usaha yang Anda punya bakat terasah di bidang itu. Namun jika Anda punya hasrat kuat untuk bekerja di suatu bidang pekerjaan tertentu, maka Anda sebaiknya tetap memilih pekerjaan itu sebagai tujuan akhir yang Anda tuju. Anda bisa melakukan apapun yang ingin Anda lakukan dan merupakan hak Anda untuk memilih usaha atau pekerjaan yang paling menyenangkan dan cocok buat Anda. Anda tak bisa dipaksa melakukan apa yang Anda tak suka melakukannya dan Anda tak perlu melakukannya kecuali hal itu adalah sarana yang akan membawa Anda mendapat pekerjaan yang Anda ingini. Jika ada beberapa kesalahan pada masa lalu yang konsekuensinya menempatkan Anda pada lingkungan dan usaha yang salah pada saat ini maka Anda terpaksa dalam beberapa waktu melakukan apa yang tak Anda sukai. Tapi Anda bisa membuat apa yang Anda lakukan sekarang menjadi menyenangkan. Caranya dengan meyakinkan diri Anda sendiri bahwa sangat mungkin bagi Anda untuk menuju ke pekerjaan yang Anda sukai. Jika Anda merasa bahwa Anda tidak berada di pekerjaan atau lingkungan yang tepat maka jangan berusaha terlalu membabi buta untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Cara terbaik adalah merubah usaha dan tempat tinggal melalui pertumbuhan alamiah. Jangan takut membuat perubahan radikal dan tiba-tiba, jika kesempatan datang kepada Anda, dan Anda merasa yakin setelah berpikir hati-hati dan penuh pertimbangan bahwa itu adalah kesempatan yang tepat.
Namun jangan pernah lakukan perubahan radikal dan tiba-tiba jika Anda merasa ragu-ragu melakukannya. Tak boleh ada ketergesaan di level kreatif, Anda tak akan pernah kekurangan kesempatan. Pada saat Anda keluar dari pikiran level kompetitif, Anda akan mengerti bahwa Anda tak perlu bertindak tergesa-gesa dan membabi buta. Tak seorang pun akan merebut pekerjaan impian Anda, karena ada cukup pekerjaan untuk semua. Jika satu kesempatan diambil orang lain, maka kesempatan lain yang lebih baik pasti akan terbuka bagi Anda di masa akan datang. Masih ada cukup banyak waktu. Jika Anda merasa ragu-ragu, tunggulah. Kembali kontemplasikan gambar mental Anda, tingkatkan keyakinan dan tujuan Anda. Dan tentu saja saat Anda dalam keraguan dan ketidakyakinan, tumbuhkanlah rasa bersyukur. Sediakan waktu 1 atau 2 hari untuk mengkontemplasikan visi yang Anda ingini, dan dalam pernyataan bersyukur dan rasa terima kasih seakan-akan Anda sedang menerima apa yang Anda ingini. Bawalah alam pikiran Anda ke dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga Anda tak perlu membuat kesalahan pada saat Anda benar-benar melakukan hal yang Anda inginkan. Ada substansi tak berbentuk yang mengetahui segala hal yang perlu diketahui dan Anda bisa berada dalam jarak sangat dekat dengan pikiran ini. Bangunlah keyakinan dan tujuan yang pasti demi perkembangan hidup, yaitu dengan cara tunjukkan rasa bersyukur yang mendalam. Bersyukur bukan hanya atas hal-hal yang sudah Anda miliki tetapi juga terhadap hal-hal yang masih ada dalam gambaran mental, di pikiran Anda. Kesalahan-kesalahan bisa saja terjadi jika Anda bertindak tergesa-gesa dan membabi buta atau bertindak dengan rasa takut atau ragu atau lupa pada motif yang benar bahwa segalanya harus menguntungkan bagi semua orang dan tak boleh merugikan siapapun. Saat Anda terus melakukan sesuatu dengan cara tertentu, kesempatan akan datang pada Anda dalam jumlah yang melimpah, dan selalu meningkat jumlahnya. Anda akan sangat membutuhkan keteguhan dalam mempertahankan keyakinan dan tujuan, dan untuk menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan melalui rasa syukur yang sebesar-besarnya. Lakukan semua yang bisa Anda lakukan dengan sikap sempurna setiap hari, setiap saat. Tapi lakukanlah tanpa rasa khawatir, rasa takut, atau tergesa-gesa. Lakukanlah secepat apapun yang Anda inginkan tapi ingat, jangan pernah tergesa-gesa. Ingatlah selalu bahwa begitu Anda mulai tergesa-gesa maka Anda berhenti menjadi seorang pencipta yang kreatif dan jatuh ke alam persaingan yang sangat melelahkan, dan otomatis Anda kembali ke pola berpikir dan bertindak versi lama yang membuat hidup Anda miskin dan gagal. Kapanpun Anda merasa tergesa-gesa, berhentilah. Fokuskan perhatian Anda pada gambar mental tentang apa yang Anda ingini dan mulailah bersyukur seakan-akan Anda sedang mendapat apa yang Anda inginkan. Latihan menunjukkan rasa syukur selalu berhasil menguatkan keyakinan dan memperbaharui tujuan hidup Anda. Bab 14. Kesan perkembangan. Tak peduli apakah Anda ingin merubah pekerjaan Anda atau tidak, tindakan Anda harus berhubungan dengan usaha atau pekerjaan yang Anda tekuni saat ini. Anda bisa mendapatkan akses pada pekerjaan atau usaha yang Anda ingini dengan membuat penggunaan konstruktif dari bisnis Anda saat ini. Lakukanlah pekerjaan harian Anda saat ini dengan cara tertentu. Dan sejauh usaha Anda menyebabkan Anda berhubungan dengan orang lain, baik lewat tatap muka atau dengan komunikasi surat, pikiran kunci dari semua usaha Anda harus memberi kesan akan perkembangan pada pikiran mereka. Perkembangan adalah apa yang dicari oleh semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Itu adalah dorongan substansi tak berbentuk dalam diri mereka yang mencari perwujudan ekspresi. Hasrat untuk berkembang adalah sifat yang melekat pada semua makhluk. Itu adalah insting dasar alam semesta. Semua aktivitas manusia didasari pada hasrat untuk berkembang. Manusia mencari makanan yang lebih lezat, baju yang lebih bagus, tempat tinggal yang lebih nyaman, kemewahan, keindahan tubuh, ilmu pengetahuan, kenikmatan hidup, dan seterusnya. Pada intinya, kehidupan yang lebih baik terdapat dalam perkembangan di segala aspeknya. Setiap makhluk hidup tunduk pada kebutuhan untuk berkembang, secara terus-menerus. Bila perkembangan makhluk hidup berhenti maka kemusnahan dan kematian akan terjadi. Manusia secara insting mengetahui hal ini. Oleh sebab itu dia selalu mencari lebih. Hasrat normal untuk kekayaan bukanlah sesuatu yang bersifat buruk dan patut dicela. Secara sederhana itu adalah keinginan untuk kehidupan yang lebih berlimpah. Hasrat ini adalah aspirasi atau cita-cita setiap manusia. Dan karena hasrat ini adalah insting terdalam dari sifat alamiah manusia, semua orang tertarik pada orang-orang yang mampu memberi mereka lebih banyak sarana bagi kehidupan yang lebih baik.
Dengan mengikuti ilmu yang sudah kami berikan di bab-bab yang lalu, tentu Anda sudah mendapat perkembangan diri secara terus-menerus, dan pasti Anda juga memberi pengaruh yang sama baiknya pada siapa saja yang berhubungan dengan Anda. Anda adalah pusat kreativitas yang berbagi perkembangan hidup terhadap semua orang di sekitar Anda. Yakini hal ini dan sampaikan kepastian tentang fakta ini pada setiap manusia, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berhubungan dengan Anda. Tak peduli sekecil apapun transaksi yang Anda lakukan, meskipun itu hanya berupa menjual sebutir permen pada seorang anak kecil, sampaikanlah pikiran tentang perkembangan, dan pastikan bahwa anak itu merasa terkesan dengan pemikiran itu. Berikan kesan perkembangan dalam segala hal yang Anda lakukan sehingga semua orang akan menerima kesan bahwa Anda punya kepribadian yang berorientasi perkembangan dan bahwa Anda juga ingin mengembangkan semua orang yang berhubungan dengan Anda. Bahkan terhadap orang-orang yang Anda jumpai dalam pergaulan sosial pun, tanpa kepentingan bisnis sekalipun dan tanpa potensi menjual apapun, tetap berikan pikiran perkembangan. Anda bisa memberi kesan ini dengan memegang keyakinan teguh bahwa diri Anda sedang berada pada jalur perkembangan. Buatlah agar keyakinan ini terus menginspirasi, menjiwai, dan meresap dalam setiap tindakan Anda. Lakukan semua tindakan dengan pendirian yang kuat bahwa Anda adalah pribadi yang selalu berkembang, dan Anda juga selalu berusaha mengembangkan semua orang. Rasakan bahwa Anda sedang menjalani proses menjadi kaya dan dalam proses ini Anda juga membuat semua orang berproses menjadi kaya, saling berbagi dengan sesama. Jangan pernah menyombongkan kesuksesan Anda atau membicarakannya tanpa perlu, karena keyakinan sejati tak perlu disombongkan. Kapanpun Anda bertemu orang sombong maka Anda bertemu orang yang secara diam-diam sebenarnya penuh keraguan dan rasa takut. Rasakan terus keyakinan ini dan biarkan ia bekerja pada setiap transaksi. Biarkan setiap tindakan, ucapan, dan penampilan Anda secara diam-diam menunjukkan jaminan bahwa Anda sedang berproses menjadi kaya, dan sesungguhnya memang Anda sudah menjadi kaya. Kata-kata tidak diperlukan untuk mengkomunikasikan perasaan ini pada orang lain. Mereka akan merasakan kesan perkembangan di setiap kehadiran Anda, dan akan tertarik lagi pada kehadiran Anda di kesempatan yang lain. Anda harus begitu mengesankan kepada semua orang, sedemikian rupa sehingga mereka juga merasa bahwa dengan berhubungan dengan Anda maka mereka bisa merasakan bahwa diri mereka ikut berkembang. Perhatikan bahwa Anda memberi mereka nilai guna yang lebih dari nilai uang yang Anda ambil dari mereka. Berlaku jujurlah dengan penuh kebanggaan dalam melakukannya dan biar orang-orang menyadari hal itu dan Anda tak akan pernah kehabisan pelanggan. Orang akan pergi ke tempat di mana mereka mendapat kesan perkembangan dan substansi maha cerdas yang juga menginginkan perkembangan pada semua makhluknya dan yang mengetahui semua akan menggerakkan laki-laki dan perempuan yang bahkan belum pernah mendengar tentang Anda akan dibuat bergerak menuju Anda. Usaha Anda akan berkembang cepat dan Anda akan terkejut dengan keuntungan tak terduga yang akan datang pada Anda. Dari hari ke hari Anda akan mendapat kombinasi-kombinasi yang lebih besar, keuntungan-keuntungan yang lebih besar, dan akses ke pekerjaan yang Anda sukai. Jika Anda menginginkannya. Namun, ketika melakukan hal ini, Anda tak boleh kehilangan pandangan gambar mental Anda mengenai apa yang Anda ingini atau keyakinan dan tujuan untuk mendapatkan yang Anda ingini. Saya ingatkan sekali lagi berkaitan dengan motif, waspadailah dengan godaan hati Anda untuk menggunakan kekuatan mental atas orang lain. Tak ada yang begitu menyenangkan bagi alam pikiran yang belum berkembang secara utuh seperti penggunaan kekuatan dan dominasi atas orang lain. Hasrat untuk menguasai orang lain bagi kepuasan ego merupakan kutukan bagi dunia. Karena untuk jangka waktu yang lama banyak raja dan bangsawan telah menumpahkan darah dalam pertempuran untuk meluaskan dominasi, mereka bukan untuk mencari kehidupan lebih buat semua, tapi hanya untuk mendapatkan kekuasaan lebih buat mereka sendiri. Hari ini motif utama dari dunia bisnis dan industri sama saja. Orang-orang mempersenjatai perusahaan mereka dan membuang kehidupan dan hati jutaan orang dengan pertempuran yang sama untuk mendapat kekuasaan atas orang lain. Raja komersial, seperti raja politik didorong oleh gairah akan kekuasaan. Hati-hati dengan godaan untuk mendapat otoritas untuk menjadi penguasa agar dianggap sebagai orang yang berada di atas semua orang, berkesan bagi orang lain dengan tampilan hebat dan lain-lain. Pikiran yang mencari kekuasaan atas orang lain adalah pikiran kompetitif dan kompetitif itu bukan kreatif. Untuk menguasai lingkungan atau nasib Anda, sama sekali tidak penting bagi Anda untuk menguasai teman-teman dan anak buah Anda,
Karena jika Anda berjuang hanya untuk meraih tempat tinggi, maka Anda akan mulai dikuasai oleh nasib dan lingkungan, sehingga meskipun Anda bisa menjadi kaya tetapi Anda hanya akan dikuasai oleh kesempatan dan spekulasi. Waspadalah pada cara berpikir kompetitif. Ada sebuah pernyataan bijak tentang aksi kreatif yang dinyatakan sebagai Golden Rule, aturan emas oleh Jones of Toledo. What I want for myself, I want for everybody. Yang aku inginkan buat diriku, aku inginkan buat semua orang.